Hai guys, kembali dengan review gadget. Kali review gadget sebuah unboxing sebuah smartphone terbaru dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A13. Di mana Samsung Galaxy A13 resmi di Indonesia itu ada dua varian, yaitu RAM 4GB dengan RAM 6GB. Dengan storage-nya sama-sama 128GB ya guys. Dan yang kita akan lakukan unboxing ini adalah yang varian terendahnya, yaitu RAM 4GB dan storage 128GB. Dan ini kalau kalian tertarik untuk beli HP ini, sekarang ini lagi flash sale guys. Jadi dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Maret ini ada flash sale-nya. Kalau kalian tertarik silahkan cek link di deskripsi video. Nanti kita akan taruh link pre-ordernya atau link pembeliannya dari Samsung Galaxy A13 ini. Dan ini harganya, kalau kita kemarin dapat info dari Samsung, itu harganya di 2 jutaan. Dimana untuk yang varian RAM 4GB ini dia di 2,499. Tapi selama periode flash sale ini, itu dia akan dijual di harga 2399 guys. Kalau misalnya RAM 6GB itu dia 2699, dijual di harga 2599 guys. Kita buka saja dan kita penasaran seperti apa perbedaannya. Secara desain ini sebenarnya kalau kalian lihat dari dusnya saja itu sudah menarik ya guys dibandingkan yang Samsung Galaxy A12. Secara tampilannya kita lihat di sini kalian akan dapat apa saja di sini. Di sini seperti biasa ada kitab-kitab ya, kitab-kitab kartu garansi dan lain sebagainya. Terus di sini ada HP-nya. Terus di sini kalian masih dapat charger. Sekarang ini charger dilematis ya guys. Di sini chargernya kalian dapat 15 watt. Jadi kalian sudah dapat yang charger 15 watt. Terus di sini kalian dapat kabel USB Type-C dan SIM card ejector. Kita bereskan dulu dusnya, nanti kita akan fokus ke HP-nya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita akan lakukan unboxing dari HP ini. Kita mau lihat secara desainnya, ini cakep guys. Jadi secara perubahan desain dari Samsung Galaxy A12 ini berasa sih guys untuk secara desain kamera belakangnya ya guys. Terus juga selain itu juga selain kamera belakangnya berubah, megapikselnya juga berubah guys. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia di 48 megapiksel, ini ke 50 megapiksel. Dan ini itu nice banget guys. Ini nggak ada bump-nya, kamera bump-nya ini benar-benar kalau kalian perhatikan secara detail itu cakep guys. Secara kameranya ini cakep. Terus ini kameranya 50 megapiksel, ada kamera ultra wide-nya 5 megapiksel, ada depth sensor dan macro sensor ya guys, dan LED flash. Terus ini kamera belakangnya, dan ini memang plastik tapi ini kayak kesannya HP premium guys. Jadi saya nggak merasa ini adalah HP 2 jutaan, tapi saya merasa ini adalah HP di atas 3 juta malahan. Terus di sini kalau kalian perhatikan di bagian atas di sini ada mikrofon. Jadi kalau kalian lihat di sini ada port mikrofon. Di bagian kanan sini ada volume up, volume down, ada tombol power menyatu sama tombol fingerprint scanner ya guys. Jadi fingerprintnya sudah nyatu sama tombol power. Terus ada grill speaker, ada USB Type-C, ada mikrofon, ada headphone jack 3,5 mm. Di sini ada SIM tray, kita akan buka juga untuk SIM tray-nya, kita mau lihat. Di sini kalau saya merasa ini memang ukuran layarnya lebih besar dari yang A12 ya. Jadi kalau dari A12 itu 6,5 inch, ini kan 6,6 inch ya guys. Ini 2+1 ya guys. Kita akan nyalakan dulu HP-nya, nanti setelah ini kita akan setup untuk Google account-nya, nanti kita akan lihatkan kepada kalian sisa storage-nya, dan kita akan sampaikan kepada kalian detail spesifikasi yang lebih lengkapnya setelah ini ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk device dari Samsung Galaxy A13. Dari 128GB, kita punya storage sisa 105GB, jadi sudah kepake 22,7GB-an. RAM-nya dari 4GB, dia sisa 1,4GB-an untuk yang kita bisa pakai. Untuk free RAM-nya ya, setengahnya kurang lebih. Terus kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu, baru nanti kita akan kembali buat kasih detail spesifikasi yang lebih lengkap mengenai HP Samsung Galaxy A13 4G yang resmi di Indonesia ini ya guys. Oke guys, kita sudah selesai download beberapa aplikasi. Kita mulai dari aplikasi AIDA 64 terlebih dahulu. Secara sistem di sini kita bisa lihat untuk RAM-nya benar 4GB, storage-nya dari 128GB, sisa 104GB-an. Terus kemudian dari sisi Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth versi 4+. Nah, 4+ ini apakah Bluetooth versi 5 atau berapa saya juga nggak tahu, tapi di sini 4+ ya guys. Berarti kalau nggak salah kemarin A12 5.0 saya lupa. Tapi di sini 4+. Terus untuk CPU-nya sendiri di sini dia menggunakan Samsung Galaxy Exynos 850 dengan 8 core Cortex A55. Kalau kemarin kita Exynos 850 itu masih bisa buat main game Genshin ya guys, tapi nanti kita akan coba lagi untuk tes gaming di Samsung Galaxy A13 apakah masih oke atau tidak oke untuk buat main game ya guys. Terus kemudian dari sisi display-nya kalau kalian lihat di sini dia layarnya 6,6 inch dengan resolusi Full HD+. Jadi ini meningkat dari yang sebelumnya cuma HD+ ya guys, dan refresh rate-nya masih 60 Hz ya guys, masih sama 60 Hz tapi dia resolusinya lebih tajam.
Terus kalau misalnya kalian lihat di sini untuk networknya dia sudah ke-detect, kita pakai network jaringan provider, terus habis itu baterainya di sini. Di sini kalau klaimnya dia itu di 5000 mAh, tapi secara aplikasi ke-detect-nya 4900 mAh ya guys. Kemudian dari sisi Android, nah di sini Android-nya dia sudah menggunakan Android 12 dan ini adalah HP pertama di harga 2 jutaan yang pakai Android 12 ya guys. Dengan security update di 1 Februari 2022, masih termasuk baru ya guys. Dan itu worth it lah guys, karena Android 12 ini masih jarang banget, bahkan HP-HP baru di brand lain tuh masih belum pada pakai Android 12 setahu saya, kecuali yang HP 3 jutaan ke atas ya. Yang untuk HP 2 jutaan ini adalah yang pertama kalau yang saya tahu ya. Terus kita mau lihat secara device-nya di sini kameranya dia kedeteknya di 12, 8, 5 dan 5 juga. Nah, di sini dia pakai kamera belakangnya tuh di 50 megapiksel, 5 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel ya guys untuk kombinasinya seperti itu. Terus kita mau lihat dari sensor box-nya setelah ini ya guys. Kemudian untuk sensor box dari Samsung Galaxy A13, kalau misalnya kita mau lihat secara sensor box di sini, kita mau lihat untuk kelengkapannya. Tara, di sini dia tidak ada light sensor, tidak ada gyroscope, tapi di sini yang menarik dia ada orientation sama magnetic. Jadi proximity-nya kita mau lihat dia pakai hardware. Terus kemudian di sini orientation-nya dia juga pakai hardware, nice. Magnetiknya dia juga hardware, jadi di sini nggak ada gyroscope, nggak ada light sensor ya guys. Jadi kalau kalian buat gaming yang butuh gyroscope nggak bisa ya guys. Di sini yang light sensornya juga nggak ada, berarti dia pakai adaptif untuk light-nya, jadi dia pakai kamera depan, biasanya kayak gitu. Oke guys, ini dia adalah fitur terbaru dari Samsung Galaxy A13, yaitu adalah RAM Plus. Jadi ini adalah extended RAM menggunakan storage sekalian. Jadi ya HP-HP zaman sekarang memang sudah seharusnya ada RAM Plus ini. Nah, secara default di Samsung Galaxy A13 ini ada nambah 4 GB. Jadi RAM bawaannya 4 GB plus 4 GB. Kalau misalnya yang RAM 6 GB harusnya kurang lebih sama ya, 2 atau 4 GB pilihannya. Nah, ini akan makan storage-nya kalian sebagai virtual memory RAM ya guys. Dan itu adalah tambahan yang perlu kalian ketahui ketika beli Samsung Galaxy A13 ini. Kita mau lihat dari sisi multitask testernya, kita coba ya guys. Untuk multitask testernya, di sini kita mau coba, di sini di 10 multitask tester ya guys untuk Samsung Galaxy A13. Kemudian kita pastikan lagi secara dev check untuk memastikan lebih lengkap lagi speknya. Di sini kita mau lihat secara dev check, di sini dia Samsung Galaxy A13 benar. Di sini dia kalau kita mau lihat secara bagian bawahnya di sini sudah support OTG, ya. Terus habis itu fingerprint, iya. Terus kemudian di sini inframerah nggak ada, NFC nggak ada, GPS iya ya guys. Jadi sudah ada GPS-nya. Terus secara sistemnya kalau kalian lihat di sini Wi-Fi-nya sudah L1 ya guys. Jadi sudah bisa nonton Netflix dengan resolusi tertingginya itu Full HD. Dan nice, terus baterainya di sini ke 4900, di sini apps-nya, kameranya ya. Terus tadi tadi saya lupa kamera depannya 8 megapiksel ya guys, jadi sudah benar. Terus kalau misalnya kalian lihat secara kamera 2 apinya, kalau kalian mau tahu ini limited ya guys, jadi nggak bisa di oprek-oprek terlalu dalam. Terus habis itu kita mau lihat secara device info. Ini kita mau lihat dia benar 4 GB LPDDR4X ya guys. Jadi sudah pakai 4 GB. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini Exynos 850 benar 8 nanometer ya. Terus di sini kurang lebih sama aja sih guys untuk settingnya, dan kurang lebih seperti itu untuk detail spesifikasinya. Kita coba previewkan sedikit kameranya ke depan. Kamera belakangnya nih kalau kalian lihat secara kameranya ini menurut saya sih mendekati warna natural, meskipun memang nanti kita akan bahas lebih lengkapnya waktu review ya guys. Jadi di sini ada kamera ultra wide-nya nice. Kamera ultra wide-nya oke. Terus di sini ada 2 kali zoom, ini digital sih guys, karena dia nggak ada telezoom. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita nanti akan bahas lebih lengkapnya di video review dan tes gaming juga. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media review gadget, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.